Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata kuliah Administrasi Perkantoran Modern. Dalam waktu 1 jam ke depan, kita akan melaksanakan kuliah online. Pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai penanganan telepon. Kita pahami bersama bahwa akibat pelayanan telepon yang kurang menyenangkan bisa menghancurkan seluruh usaha perusahaan. Maka, sikap yang baik dalam melayani telepon dapat memberikan nama baik kepada kantor. Mari kita simak bersama materi penanganan telepon yang pasti dengan rasa semangat. Sebelumnya, kita pahami dulu apa itu definisi bertelepon. Telepon berasal dari kata tele dan pon yang mempunyai pengertian jauh dan mendengar. Jadi, telepon adalah berbicara dari jarak jauh. Setelah kita memahami definisi bertelepon, maka kita juga harus memahami bagaimana etika dalam menangani telepon. Etika dalam menangani telepon, sikap hormat dan ramah, bersikaplah wajar dan nada suara yang baik serta jelas. Berbicara di telepon harus tulus, mendengarkan apa yang dikatakan, dan berbicara di telepon membiasakan dengan tersenyum. Di saat kita akan bertelepon, kita juga harus mempersiapkan diri. Persiapan apa saja dalam menelpon? Siapkan formulir penerimaan telepon. Kemudian, siapkan nomor telepon yang hendak dituju. Perhatikan bahwa telepon sudah tepat. Langkah berikutnya, siapkan peralatan menulis berupa kertas dan bolpen. Selanjutnya, catatlah hal-hal pokok yang akan disampaikan kepada pihak yang dituju. Kemudian, mulailah bicara di telepon dengan bahasa yang santun dan benar. Bagaimana cara kita dalam menerima panggilan telepon atau incoming calls? Yang pertama, kita harus peduli, memperhatikan, mendengarkan, dan mencatat masalah konsumen atau penelpon. Berikutnya, berkomitmen, merasa terkait dengan organisasi, tidak melemparkan permasalahan kepada orang lain dengan alasan bukan tugas atau urusan pribadi. Selanjutnya, percaya diri, penuh keyakinan dalam mengatasi masalah. Penuh perhatian, bersahabat, menolong dan mengerti emosi penelpon. Selanjutnya, terkendali, tidak terbawa emosi pada saat penelpon mengungkapkan kekecewaan atau marah. Kreatif, yaitu mampu menemukan cara-cara yang baik dalam menerima telepon. Yang terakhir, antusias, yaitu bersikap gembira, antusias, sejuk, damai pada penelpon. Tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan saat menerima telepon? Jangan biarkan telepon berdering terlalu lama, maksimal 3 kali berdering. Segeralah angkat dan jawab dengan sopan. Bersikaplah bijaksana. Siapapun yang menelpon adalah penting dan patut dilayani dengan baik. Jangan memulai pembicaraan dengan kata halo. Baiknya menyebutkan nama organisasi atau perusahaan tempat kita bekerja. Jangan telepon untuk kepentingan pribadi. Berusahalah mendengarkan mitra bicara. Jangan melamun atau bersikap tidak tertuju
pada pembicaraan dan tidak meminta penelpon untuk mengulangi pembicaraan. Tidak ucapkan kata menyinggung hati. Bicaralah dengan sikap yang menyenangkan. Harus tetap ramah dan sopan di dalam percakapan melalui telepon. Berusaha menanggapi maksud pembicara. Memberi kesan bahwa orang yang kita ajak bicara diperhatikan, seperti layaknya kita berhadapan langsung dengannya. Selanjutnya, berbicaralah dengan tempo yang tepat. Tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Sebut nama dan jabatan. Izin waktu telepon. Jangan menganggap bahwa panggilan telepon merupakan gangguan terhadap pekerja. Bicaralah seperlunya, sesuai dengan maksud pembicaraan, dan jangan bicara di telepon sambil makan atau berdecak. Catat hal-hal penting yang disampaikan. Bersegeralah minta maaf jika ada salah. Akhiri pembicaraan dengan tepat. Jangan lupa mengucapkan terima kasih kembali, serta mengucapkan salam selamat pagi dan selamat siang ketika mengakhiri pembicaraan. Letakkan gagang telepon dengan perlahan. Hal-hal yang harus dihindari dalam berkomunikasi melalui telepon. Memakai bahasa informal, terutama kepada orang yang belum akrab atau orang asing. Berbicara dengan orang lain selagi berbicara di telepon. Berbicara sambil makan sesuatu atau mengunyah permen. Berbicara terlalu banyak basa-basi. Berbicara dengan nada kasar atau membentak. Berbicara dengan nada memerintah. Penelpon dibiarkan menunggu terlalu lama tanpa penjelasan, hanya bunyi musik yang diperdengarkan. Panggilan telepon disambungkan ke alamat yang salah berkali-kali. Nada dan intonasi yang terkesan malas atau tidak ramah. Dalam bertelepon, terdapat beberapa dokumen pendukung. Yang pertama, formulir pesan telepon. Yang kedua, kartu penerimaan telepon. Yang ketiga, buku daftar nomor telepon. Berikut ini adalah contoh lembar pesan telepon atau kartu penerimaan telepon. Dokumen pendukung berikutnya adalah kartu penerimaan telepon. Dokumen pendukung lainnya yaitu formulir penerimaan telepon. Demikian materi mengenai penanganan telepon dalam kantor. Besar harapan saya semoga dapat dipahami dan bermanfaat serta dapat diaplikasikan dalam dunia kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.